Bos, aku sudah dari tadi duduk di sini dengan ginger ale dingin. Boleh aku tanya sesuatu yang dari kemarin mengganggu pikiranku? Tentu, Sari, apa yang membuatmu penasaran malam ini? Aku membaca tentang ide mengembalikan spesies yang sudah punah. Aku tidak benar-benar paham cara kerjanya dan kenapa orang ingin melakukannya. Istilahnya de-extinction artinya mengupayakan kemunculan kembali hewan yang mirip atau berfungsi seperti spesies punah, biasanya lewat peneditan gen atau teknik pembiakan yang terarah. Kalau begitu, yang kembali itu benar-benar spesies lama yang sama, atau hanya mirip saja? Dalam banyak rencana yang realistis yang dibuat adalah hewan pengganti yang sangat mirip dan membawa fungsi ekologi yang sama, jadi fokusnya adalah fungsi di alam, bukan nostalgia bentuk semata. Berarti tujuannya bukan sekadar pamer bahwa kita bisa menghidupkan dodo atau mamut, tetapi untuk memperbaiki alam yang rusak. Betul, kerangka yang sehat akan menempatkan de-extinction sebagai alat untuk memulihkan proses ekologi yang hilang, seperti penyerbukan, penyebaran biji, atau pengaturan populasi mangsa. Aku masih kabur soal caranya, bagaimana orang bisa mengutak-atik kehidupan sampai ke level itu? Ada 3 jalur umum yang sering dibahas, yaitu cloning untuk menyalin organisme, peneditan genom seperti CRISPR untuk menata ulang gen pada spesies kerabat, dan breeding untuk menyusun sifat tertentu melalui seleksi pada populasi hidup. CRISPR itu menakutkan sekaligus menakjubkan. Apakah tidak berbahaya menyunting gen seperti itu? Teknologi apapun perlu pagar kehati-hatian, maka ada tahap uji, penapisan risiko, dan evaluasi dampak sebelum langkah lanjutan. Selain itu, keputusan yang baik tidak hanya teknis tetapi juga etis dan sosial. Kalau burung seperti dodo, bukannya cloning mamalia tidak langsung cocok untuk burung? Benar, burung punya tantangan berbeda. Karena itu peneliti bekerja dengan sel punca garis kelamin yang disebut PGCS untuk membuat jalur menuju pembentukan sel telur atau sperma pada kerabat terdekatnya. Jadi PGCS itu seperti sumber bibit bagi sel kelamin. Dengan begitu kita bisa menyiapkan generasi yang membawa perubahan gen yang diinginkan. Ya, PGCS memberi akses untuk memodifikasi informasi genetik pada tahap yang tepat, lalu menyalurkannya ke generasi berikutnya melalui kerabat yang masih hidup. Aku ingin contoh yang lebih konkret agar aku bisa membayangkan alurnya. Bayangkan kita punya kerabat dekat dari spesies punah, kita identifikasi gen yang berkaitan dengan ciri penting, lalu kita sunting kerabat itu agar membawa ciri yang mendekati target, kemudian kita kembangkan populasi yang stabil. Aku mengerti gambaran besarnya, tetapi apakah alam selalu siap menerima pemain lama yang kembali dalam versi baru? Itulah pertanyaan inti. Ekosistem berubah dari waktu ke waktu, maka reintroduksi harus didahului dengan kajian habitat, ketersediaan pakan, jalur migrasi, interaksi dengan spesies lain, dan dampak sosial pada masyarakat sekitar. Aku pernah dengar istilah rewilding. Apakah itu sama dengan de-extinction? Rewilding adalah strategi memulihkan proses alami di lanskap, seperti menghubungkan habitat dan mengembalikan peran spesies kunci, sedangkan de-extinction hanyalah salah satu alat potensial di dalam kotak alat rewilding. Jadi bisa ada rewilding tanpa de-extinction, misalnya cukup dengan mengembalikan spesies yang masih ada tetapi hilang dari suatu tempat. Tepat sekali, banyak kisah sukses rewilding yang hanya memindahkan atau melindungi kembali spesies asli, tanpa menyentuh spesies punah. Lalu kapan de-extinction layak dipertimbangkan sebagai alat, dan kapan sebaiknya tidak dipakai? Kita butuh kerangka keputusan yang ketat, tujuan harus jelas pada fungsi ekologi, risiko harus bisa dikelola, habitat tersedia, dan berkelanjutan, serta tidak mengorbankan konservasi spesies yang masih bisa diselamatkan saat ini. Apakah ada daftar periksa sederhana yang bisa dipakai orang awam untuk menilai berita atau klaim tentang kebangkitan spesies?
Ada beberapa butir yang bisa diringkas, yaitu apa fungsi ekologi yang hendak dipulihkan, apakah kerabat biologis tersedia, apakah alat teknisnya valid, apakah habitatnya ada, apakah masyarakat lokal dilibatkan, dan apakah ada rencana pemantauan jangka panjang. Semuanya terdengar masuk akal, tetapi aku masih takut kalau orang terlena oleh sensasi, lalu lupa pada spesies yang sudah sekarat hari ini. Kekhawatiran itu penting, maka keputusan pendanaan harus transparan dan berimbang, karena setiap dolar yang digunakan untuk proyek satu berarti tidak dipakai di tempat lain. Aku ingin tahu bagaimana cara menjelaskan manfaat yang nyata pada orang yang skeptis tetapi terbuka. Katakan bahwa fungsi ekologi bisa memberi dampak luas, misalnya meningkatkan regenerasi hutan, mengurangi ledakan hama, atau menjaga struktur rantai makanan, dan semua itu berhubungan dengan kesejahteraan manusia juga. Kalau begitu, siapa yang sebaiknya memegang kendali dan mengawasi, karena ini menyangkut teknologi, lingkungan, dan masyarakat? Pengawasan idealnya lintas disiplin dan lintas pemangku kepentingan, mencakup ilmuwan, otoritas konservasi, praktisi lapangan, ahli kesehatan satwa, serta perwakilan masyarakat yang terdampak. Apakah ada prinsip yang menekankan bahwa proyek seperti ini adalah alat, bukan tujuan? Ada garis besar yang mendorong pandangan itu, intinya teknologi dipakai untuk memulihkan proses alam dan kualitas hidup, bukan untuk mengejar simbolisme sejarah semata. Aku ingin menggali sisi sosialnya, karena hidup tidak hanya sains, ada perasaan, harapan, dan ketakutan orang di sekitar lokasi. Sisi sosial mencakup keamanan ternak, hak penggunaan lahan, akses ekonomi, nilai budaya, dan rasa keadilan, dan semuanya harus dibahas sejak awal dengan jujur. Kalau penduduk sekitar takut, apakah proyek harus dihentikan? Tidak selalu, tetapi kekhawatiran harus ditangani dengan langkah yang jelas seperti zona transisi, kompensasi adil, pendidikan, dan jalur komunikasi yang terus berjalan. Apa yang terjadi jika setelah pelepasliaran terjadi masalah tak terduga, misalnya penyakit atau gangguan ekosistem yang tidak diprediksi? Karena itulah rencana keluar sangat penting. Jadi jika indikator pemantauan menunjukkan tren buruk, maka tim harus siap menghentikan atau menarik kembali upaya tersebut. Aku juga penasaran dengan risiko penyakit, karena hewan baru bisa membawa patogen atau menjadi rentan pada patogen lama. Benar, protokol kesehatan satwa, karantina, vaksinasi jika tersedia, dan pengujian laboratorium harus menjadi bagian inti dari program, bukan tambahan belakangan. Apakah ini semua layak untuk dikejar, mengingat betapa rumitnya tantangan teknis dan sosialnya? Layak jika tujuan ekologinya kuat dan jalur risikonya dapat dikelola, karena pemulihan fungsi alam akan menjadi modal jangka panjang bagi banyak generasi. Aku ingin penjelasan pelan tentang PGCS lagi, agar aku benar-benar paham mengapa itu disebut pintu untuk burung. PGCS adalah sel yang nantinya menjadi sel telur atau sel sperma, jadi kalau kita bisa menumbuhkannya dan mengarahkan perubahan gen dengan tepat, maka perubahan itu bisa dibawa ke keturunan lewat induk kerabat yang masih hidup. Dengan begitu kita tidak memerlukan teknik cloning yang sama seperti pada mamalia, karena jalur reproduksi burung memang berbeda. Betul, karena sel telur burung dibentuk dengan cara yang khusus, maka menguasai PGCS memberi jalan yang sesuai dengan biologi burung. Bagian etika masih membuatku gelisah karena aku takut manusia tergoda untuk bermain sebagai penguasa kehidupan. Etika menjadi pagar agar manusia tidak lupa tujuan, jadi kita menanyakan siapa yang diuntungkan, siapa yang berisiko, apa alternatif yang lebih aman, dan bagaimana mencegah kerugian yang tidak adil. Apakah ada contoh keputusan yang sehat, yang tidak tergesa dan tidak digerakkan oleh pencitraan? Keputusan yang sehat biasanya dimulai dari sasaran fungsi ekologi yang jelas, diikuti uji kelayakan habitat, simulasi interaksi, konsultasi publik, pembiayaan berjenjang, dan target pemantauan dengan ambang tindakan yang disepakati. Kalau ada sponsor besar yang mendorong percepatan, bagaimana menjaga agar sains tetap memimpin?
kontrak dan tata kelola harus menjamin otonomi ilmiah, keterbukaan data penting, dan jalur akuntabilitas yang tidak bisa dinegosiasikan oleh kepentingan sempit. Aku ingin tahu bagaimana cara menjelaskan ke keluargaku bahwa ini bukan sekadar hobi teknologi. Kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah upaya memulihkan proses yang membuat hutan tumbuh sehat, sungai bersih, dan tanah subur, jadi manfaatnya kembali ke pangan, air, dan bencana yang lebih terkendali. Kalau seseorang berkata bahwa ini terlalu mahal, apa jawaban yang adil? Jawaban yang adil adalah membandingkan biaya dengan manfaat jangka panjang dan alternatif yang tersedia. Jadi keputusan tidak dibuat dari angka mentah saja tetapi dari nilai yang kembali ke masyarakat dan alam. Aku juga ingin tahu bagaimana cara menghindari kesalahan masa lalu ketika pemindahan hewan tanpa studi malah menimbulkan masalah. Kita belajar dari sejarah dengan membangun studi dasar yang kuat, uji lapangan kecil, dan evaluasi adaptif, sehingga skala besar hanya dilakukan setelah indikator memberi sinyal aman. Apakah ada batas yang tidak boleh dilanggar, misalnya perubahan terlalu besar pada gen sampai melebihi tujuan fungsi? Ada batas kehati-hatian yang wajar, dan batas itu menekankan minimal invasif yang diperlukan untuk mencapai fungsi, bukan mengejar replika penampilan yang tidak relevan. Aku mulai melihat mengapa kamu menyebutnya alat bukan tujuan karena alat yang baik dipakai hanya jika sesuai kebutuhan. Tepat, alat digunakan ketika ia menyelesaikan masalah nyata dan diletakkan ketika tidak lagi relevan, dan sikap itu menjaga kita tetap rendah hati. Bagaimana dengan hak hewan karena kita berbicara tentang makhluk hidup yang memiliki rasa sakit dan kebutuhan? Kesejahteraan satwa harus masuk sejak perancangan, termasuk standar penangkaran, ukuran kandang, stimulasi perilaku alami, dan pengurangan stres, dan itu diaudit secara berkala. Kalau proyek berhasil, bagaimana memastikan populasi yang lahir benar-benar bisa mandiri? Kemandirian diukur lewat indikator seperti keberhasilan reproduksi di alam, variasi genetik yang cukup, jaringan habitat, dan rendahnya kebutuhan intervensi manusia setelah fase transisi. Aku ingin menyentuh isu hukum karena perpindahan materi genetik lintas negara pasti sensitif. Setiap langkah lintas batas membutuhkan izin, dokumentasi asal-usul, kepatuhan karantina, dan persetujuan dari otoritas terkait, sehingga integritas hukum dan biosecurity tetap terjaga. Apakah komunitas ilmiah sepakat bahwa ini adalah arah masa depan yang pasti? Komunitas ilmiah memiliki spektrum pendapat yang sehat, ada yang optimis, ada yang skeptis, dan yang penting adalah proses yang terbuka agar bukti bisa menggerakkan pendapat secara bertahap. Aku senang kamu menjaga penjelasan tetap sederhana, karena aku sering merasa tersesat jika bahasa terlalu teknis. Pengetahuan akan lebih berguna jika bisa dipahami oleh orang banyak, jadi bahasa sederhana adalah jembatan, bukan penurunan kualitas. Jika aku ingin membaca ringkasan yang rapi untuk orang tuaku, apa 3 poin yang harus kubawa pulang? Pertama, tujuan adalah memulihkan fungsi ekologi yang membantu manusia dan alam. Kedua, caranya beragam dan harus aman serta diawasi. Ketiga, keputusan yang baik menempatkan konservasi spesies hidup sebagai prioritas. Bisakah kamu menjelaskan mengapa prioritas spesies yang masih hidup itu penting? Karena banyak spesies yang masih bisa diselamatkan dengan biaya dan risiko yang lebih rendah, maka etika mengharuskan kita menjaga yang ada sebelum mengejar yang hilang. Bagaimana cara menilai klaim berlebihan yang sering muncul dalam promosi karena aku tidak mau tertipu oleh janji yang manis? Lihat apakah ada data terbuka, uji pihak ketiga, rencana habitat nyata, dan rencana jangka panjang yang masuk akal. Lalu cek apakah klaim selaras dengan tujuan ekologi yang jelas. Aku ingin satu contoh alur keputusan yang menolak sebuah proyek demi alasan yang kuat. Jika habitat target terfragmentasi parah dan tidak ada rencana memulihkannya, atau jika risiko penyakit tidak bisa ditangani dengan wajar, maka menolak proyek adalah pilihan yang bertanggung jawab. Apakah kamu pernah berubah pikiran setelah melihat data baru?
Sering, karena sains berjalan dengan koreksi diri, dan sikap yang sehat adalah mengubah keputusan ketika bukti menuntun ke arah yang lebih aman dan lebih bermanfaat. Aku menghargai cara pandang yang tidak kaku karena alam juga berubah dari musim ke musim. Fleksibilitas adalah bagian dari kebijaksanaan, asalkan tidak mengorbankan prinsip dasar keselamatan dan keadilan. Untukku pribadi, aku ingin tahu bagaimana aku sebagai warga biasa bisa berperan. Kamu bisa mendukung restorasi habitat lokal, menanam pohon yang sesuai, menjaga sungai, dan ikut dalam program pendidikan yang menumbuhkan rasa peduli pada ekosistem. Apakah pendidikan benar-benar bisa mengubah sikap orang pada isu yang rumit seperti ini? Bisa, karena ketika orang memahami hubungan antara hutan, air, udara, pangan, dan kesehatan, mereka melihat bahwa konservasi bukan urusan orang lain melainkan kebutuhan bersama. Aku sering mendengar kata keanekaragaman hayati, tetapi rasanya abstrak. Apa hubungan langsungnya dengan hidupku? Keanekaragaman hayati berarti variasi kehidupan yang menjaga keseimbangan, menyediakan pangan yang beragam, menghasilkan obat, menjaga tanah yang subur, dan mengurangi risiko bencana ekologis. Jika sebuah proyek berhasil, apakah akan ada perubahan pada cara anak-anak belajar di sekolah? Anak-anak bisa belajar dengan contoh nyata tentang cara ekosistem bekerja, dan itu menumbuhkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab sejak dini. Aku ingin tahu apakah kota juga bisa mendapat manfaat dari konsep rewilding? Kota bisa menata koridor hijau, memulihkan sungai, dan menciptakan ruang untuk spesies asli kecil agar rantai ekosistem lokal lebih sehat. Aku membayangkan tantangan komunikasi sangat besar karena orang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu sebabnya pesan harus menyentuh manfaat nyata, bahasa harus sederhana, dan ruang dialog harus aman untuk pertanyaan yang sulit. Jika suatu saat aku bertemu teman yang menolak habis-habisan, apa langkah paling ramah yang bisa kuambil? Dengarkan lebih dulu alasan mereka, ajukan pertanyaan penjelas, lalu tawarkan informasi singkat yang menjawab kekhawatiran utama mereka tanpa memaksa. Bagaimana dengan ekonomi lokal? Karena sebagian orang hidup dari lahan yang sama dengan lokasi proyek. Rancangan yang baik menempatkan masyarakat sebagai mitra, membuka peluang kerja restorasi, wisata berbasis alam yang bertanggung jawab, dan nilai tambah produk lokal yang sejalan dengan konservasi. Apakah ada risiko konflik dengan satwa peliharaan seperti ternak atau hewan kesayangan? Risiko itu ada, tetapi bisa dikurangi dengan pagar yang tepat, pengelolaan pakan, pendampingan teknis, dan jalur pelaporan cepat ketika terjadi masalah. Aku merasa pembicaraan malam ini membantu menata pikiranku, tetapi aku ingin satu kalimat penutup yang bisa kuingat lama. Ingatlah bahwa teknologi boleh maju, namun tujuannya tetap menjaga kehidupan bersama tetap seimbang, adil, dan berdaya lenting. Terima kasih, Bos, karena kamu selalu sabar dan jelas. Terima kasih juga, Sari, karena kamu membawa pertanyaan yang membuat pengetahuan menjadi hidup di meja ini. Malam ini aku ingin menutup dengan rasa syukur sederhana dan satu gelas Kinyar Ale yang hampir habis. Nikmati sisa malam dengan hati yang ringan, dan bawa pulang rasa ingin tahu yang sehat. Aku akan datang lagi dengan pertanyaan baru dan aku berharap aku tidak membuatmu lelah. Pertanyaanmu menyenangkan karena pengetahuan hidup dari dialog yang jujur dan penuh perhatian. Terima kasih, Bos. Aku pamit dulu. Sampai jumpa, Sari. Jaga dirimu dengan baik. Sampai jumpa, Bos. Dan terima kasih untuk penjelasan yang jelas malam ini. Selamat malam, Sari. Semoga perjalananmu nyaman dan aman. Sudah cukup malam, sepertinya aku harus pulang sekarang. Aduh, aku baru sadar dompetku tertinggal di rumah. Aku bingung harus bagaimana. Maaf, bolehkah aku minta tolong takdir satu Kinyar Ale malam ini? Aku tahu kamu duduk di sebelah sejak tadi dan mendengarkan kami berdiskusi. Jika percakapan ini sedikit membantu, aku mohon ya. Terima kasih banyak. Untuk dukungan bisa lewat kode QR di kanan bawah video atau tautan di deskripsi.
Jangan lupa tekan suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar karena itu semua sangat berarti. Di deskripsi juga ada tautan karya lain dari seri yang berbeda, silakan mampir kalau tertarik. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan semoga malammu menyenangkan.